Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat AP, kembali lagi nih di podcast Kamis Manis. Podcast kali ini ditemenin sama aku, Novita, sebagai host kalian nih. Gimana nih para Sobat AP? Kabarnya pasti baik dan sehat kan ya? Udah pada lihat belum sih podcast kita sebelumnya? By the way nih ya, podcast kita kali ini, tema bahasannya nggak jauh beda loh sama tema yang kemarin. Tapi kalian harus tetap nonton loh ya. Oke, sekarang kita mulai aja kali ini ya. Kuliah sehabis lebaran kayak gini nih, pasti rasanya beda kan ya. Apalagi lebarannya di masa era new normal kayak gini nih. Jam kuliah balik normal, tugas tambah banyak, apalagi di minggu-minggu kayak gini nih ya, mendekati minggu-minggu UAS. Pastinya banyak-banyak tugas yang menumpuk kan ya. Ditambah lagi nih, para mahasiswa yang ikut Ormawa sama UKM sekaligus. Pasti lagi sibuk-sibuknya ngurusin proker, agenda, sama kegiatan-kegiatan lainnya. Walaupun kalian pada sibuk nih ya, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan nih, loh Sobat AP. Nah, Sobat AP, semua kegiatan tadi pastinya berguna banget buat kita nantinya. Apalagi pengalaman ikut UKM sama Ormawa. Nah, mumpung situasi dan kondisinya lagi mendukung nih, mungkin enak kali ya kalau kita bahas tentang UKM sama Ormawa di era new normal kayak gini. Tanpa basa-basi lagi nih ya, aku kenalin nih narasumber kita yang super duper keren banget dan bisa dikatain sebagai mahasiswa yang aktif UKM sama Ormawa loh. Pada penasaran gak sih siapa? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja nih ya aku sapa. Halo Mas Bayu. Halo Mbak Lia, selamat malam. Malam Mas Bayu. Kita belum kenalan nih ya Mas. Kenalin nih, aku Novita. Ya, ini aku perkenalan dulu. Iya, boleh silakan Mas. Ya, kenalin namaku Muhammad Halim Bayu Prasetyo. Biasa dipanggil Bayu dari jurusan KSDB, Prodi PGSD Angkatan 2018. Aku kuliahnya di kampus Oke. 2. Oh, gitu. Oke Mas Bayu. Mas Bayu, mau tanya nih, gimana nih kabarnya Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. By the way nih Mas Bayu, aku boleh tanya nggak sih kesibukannya Mas Bayu sekarang ini apa ya? Oke, kesibukan saat ini ya. Ya, jadi aku sekarang ini lagi sibuk di 2 organisasi sih. Yang pertama di BEM UM sama di UKM Pramuka. Kalau di BEM aku sebagai anggota Departemen Humas bidang luar kampus. Kalau di UKM Pramuka, aku sebagai ketua unit kampus 2. Nah, kalau untuk di perkuliahan sendiri, saat ini kan udah masuk di akhir semester nih. Jadi tugasnya ya cukup banyak. Kemudian sama persiapan buat KKN. Tadi siang ini barusan survei lokasi KKN. Ya, kayak Ih, gitu. pasti sibuk banget kan ya Mas? Kalau boleh tahu juga nih Mas, gimana sih cara atau tips dari Mas Bayu sendiri untuk memanajemen waktu dari kegiatan-kegiatan Mas Bayu yang banyak banget dan padat banget, apalagi kan ini lagi KKN juga kan ya? Bisa dong Mas jadinya. Iya, iya. Jadi untuk aku sendiri buat manajemen waktunya itu pastinya pakai skala prioritas. Jadi ditentukan dulu mana kepentingan yang mendesak dan mana kepentingan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, dari situ nanti kita tahu tugas mana atau pekerjaan mana yang harus diselesaikan lebih dahulu. Tapi kalau prioritas sih masih tetap di kuliah. Jadi walaupun ikut organisasi sama persiapan KKN, kuliahnya tetap nggak boleh ditinggal. Kuliah tetap nomor 1, diprioritaskan dulu. Biasanya aku itu kalau ada tugas, langsung dikerjakan hari itu juga. Jadi seumpama hari Senin dapat tugas, diselesaikan hari Senin juga. Jadi tugas di hari Selasa dan hari Rabu dan seterusnya itu diselesaikan di hari itu juga.
supaya kalau di weekend seperti sekarang ini, waktunya emang benar-benar luang dan bisa digunakan untuk kegiatan lain. Dan ini sih yang paling penting, jangan lupa pasang reminder di kalender. Soalnya biasanya sering lupa ya, kalau hari ini ada jadwal apa, besok ada jadwal apa, kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Wih, jadi Mas Bayu ini termasuk mahasiswa yang sergap gitu ya Mas ya. Iya, bisa dibilang kayak Hmm, gitulah. oh iya nih Mas Bayu, selain ikut UKM Pramuka sama jadi anggota BEM FIP, pernah nggak sih Mas Bayu ikut kegiatan lain di era new normal kayak gini? Kalau di era new normal ini, kemarin sih sempat sudah demisioner, tapi di tahun kemarin itu masih masa-masa corona juga, tahun 2020, itu jadi anggota divisi keagamaan di HMJ KSDP. Kemudian pada saat masa peralihan, itu saya sebagai ketua divisi KPU, ketua divisi sosialisasi dan kampanye KPU VPUM 2020. Nah, itu semua kegiatannya dilakukan di masa apa? Masa pandemi dan era new normal. Duh, termasuk mahasiswa yang sibuk banget ya nih Mas Bayu nih. Tapi masih bisa bagi-bagi waktu, masih bisa ngerjain tugas tepat waktu juga, keren banget sih. Hmm, Mas mau tanya Eh, lagi nih ya. Bentar, aku mau nambahin dikit buat Oh ya, yang silahkan, silahkan. masalah tugas tadi. Ya, walaupun tugasnya banyak, keteteran, walaupun sudah diatur buat ngerjakan tugas secepat mungkin, tapi ya namanya mahasiswa, namanya manusia, pasti ada luputnya lah. Kadang kalau memang sudah terlalu males banget gitu, tugasnya ditumpuk di hari apa gitu. Kemudian di hari itu langsung dikerjakan semua. Yang penting itu jangan sampai telat kalau tugas kan. Yang penting dikerjakan. Nah juga pentingnya hubungan sama teman-teman kelas sih. Jadi kalau ada apa-apa itu saling mengingatkan juga. Kalau bisa saling-saling apa? Saling minta bantuan lah satu sama lain. Ya referensi tugas kayak gitu. Jadi ya nggak benar-benar dikerjain sendiri sih. Bantuan dari teman-teman pastinya butuh. Jadi walaupun aktif di organisasi, tapi pertemanan di offering satu kelas khususnya itu harus ditingkatkan juga biar tugasnya nggak keteteran. Udah lanjut lanjut. Iya sih, benar banget. Ya, eh aku lanjutin nih ya Mas. Aku mau tanya nih, kalau boleh sharing nih ya sama kita nih Mas, kegiatan UKM sama Ormawa di era new normal kayak gini tuh gimana aja sih Mas? Kayak kan beda kan ya sama kalau sebelum masa pandemi sama yang sekarang. Iya iya. Kalau perbedaannya di masa pandemi sama apa bilangnya? Masa pandemi sama masa normal itu beda banget. Semuanya harus dialihin serba online. Apalagi di UM kan juga ada kebijakan kalau Ormawa itu masih belum bisa jalannya leluasa gitulah kayak kayak apa di era normal. Nah, ya mau nggak mau harus adaptasi sih. Jadi semuanya itu serba online. Bahkan yang semi online pun itu masih harus sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kalau di BEM dulu deh, kalau di BEM VIP itu ya mulai dari awal itu sudah online. Kita bisa ketemu ngumpul bareng itu waktu raker aja. Selebihnya kita koordinasi dan eh, berhubungan itu lewat Google Meet dan lain sebagainya. Kalau program kerjanya, kalau di departemenku sendiri, Departemen Humas, itu full online, jadi kunjungan ke organisasi lain, ke luar kampus, kemarin BEMFIP, BEMFIP mana ya? Pokoknya BEMFIP UNP, itu dilaksanakan secara online. Pokoknya melaksanakan 2 kunjungan ke BEMFIP di luar UM, itu 2 kali dilakukan online. Kemudian sempat kunjungan ke Omek-Omek selingkup VIP itu juga dilaksanakan secara online. Jadi memang belum berani untuk melaksanakan kegiatan secara offline karena dibatasi itu tadi. Tapi
kami juga sadar sih memang situasinya seperti ini, daripada memaksakan, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik mau nggak mau harus beradaptasi lah. Kalau di UKM Pramuka ini beda lagi. Di UKM Pramuka ini sudah melakukan 2 proker besar. Jadi kegiatannya tetap dilakukan secara online, tapi panitianya ngumpul jadi di satu tempat di Sanggar Pramuka sana. Jadi cuma beberapa orang yang ada di sana. Nah, kalau di Pramuka ini ada yang menarik. Jadi upacaranya, kalau di Pramuka itu kan identik dengan upacara-upacara. Setiap mau memulai dan mengakhiri kegiatan itu ada upacaranya. Ya, walaupun sekedar apa ya? Bukan sekedar sih ya, memang bentuknya upacara bukan apel. Ada petugasnya. Nah, itu yang agak sulit. Jadi bingung harus ngubahnya itu seperti apa. Kemarin yang bisa dilakukan itu petugas upacaranya ngumpul di satu ruangan, kemudian ya melaksanakan upacara gitu. Seru sih, jadi upacara cuma petugasnya aja, pesertanya join lewat online. Untuk nyanyi dan lain-lain itu di play lewat langsung gini ada adminnya. Jadi, jadi benar-benar Lumayan seru full ya Mas online. ya. Iya, cukup seru. Eh, Menurut Mas Bayu sendiri nih ya, kegiatan kayak gitu di era new normal kayak gini tuh penting nggak sih Mas? Gimana? Kayak ikut kegiatan UKM, Ormawa, terus kegiatan-kegiatan kayak gitu tadi tuh Mas. Menurut Mas Bayu itu penting nggak sih? Oke, kalau dari sudut pandangku ya, mungkin itu bisa disesuaikan juga sama kebutuhan dari teman-teman. Kalau memang teman-teman ngerasanya, aduh kuliah cuma 4 tahun, masa cuma belajar di kelas doang, terus bingung mau ngapain lagi, itu nggak ada salahnya buat dicoba dulu. Ya kayak masakan gitulah. Pertama diincip-incipi dulu gimana rasanya masuk Ormawa, seneng apa gimana. Lah kalau memang udah nemu kesenangannya, ya wajib dicoba masuk Ormawa. Kalau saya sih merekomendasikan, entah itu di era pandemi atau era normal, karena kuliah kan cuma 4 tahun. Jadi kalau bisa itu ilmu dan pengalamannya itu dicari di tempat lain juga. Karena kan ya kalau manusia itu biasanya kalau nggak dipaksa, kalau nggak dibenturkan, itu nggak akan terbentuk. Kalau saya sih gitu. Apalagi saya orangnya bisa dikatakan agak pemalas, kurang disiplin. Jadi dengan masuk Ormawa atau KM itu diharapkan bisa melatih kekurangan saya tadi, tapi secara dipaksa gitu loh. Soalnya kan kalau dikasih tanggung jawab, apalagi yang cukup besar itu mau nggak mau jadi harus dipaksa gitu. Malesnya tadi dihilangin, disiplinnya ditingkatkan lagi, kayak gitu sih. Tapi kalau yang saya rasakan sendiri itu manfaatnya banyak banget. Saya soalnya termasuk orang yang nggak terlalu aktif di organisasi pada waktu SMP dan SMK. Kebetulan saya dulu SMK. Nah, di bangku perkuliahan ini saya coba nyoba-nyoba dulu masuk di UKM, dan ternyata seru, akhirnya lanjut deh masuk organisasi. Ya banget, coba-coba. Itu sih Jadi rekomendasi tagihan banget ya kalau Mas. masuk Ormawa. Ya, Terus gimana nih Mas tanggapannya Mas Bayu sama mahasiswa-mahasiswa yang pada banyak ikut UKM sama Ormawa sekaligus. Jadi tuh mereka ikutnya tuh langsung banyak gitu loh. Gimana nih tanggapannya? ikut Ormawa sama UKM terlalu banyak ya. Ikut Ormawa sama UKM banyak gitu lah ya. Ya, kalau dari aku sendiri, mungkin lebih dipahami lagi kapasitas dirinya itu sebagaimana, seperti apa. Karena kalau memang banyaknya itu terlalu banyak, itu pun juga nggak baik. Jadi harus ditentukan lagi kira-kira dirinya itu nyamannya ikut berapa, UKM atau Ormawa, kemudian UKM atau Ormawa apa. Saya dulu pernah dengar cerita dari Mas Faiz, itu demisioner ketua BEM-U dari jurusan PGSD juga. Itu beliau waktu kuliah itu ikut Ormawa atau KM
sama ikut komunitas itu banyak banget. Jadi banyaknya itu yang benar-benar banyak gitu loh. Karena Mas Faiz sendiri juga ada misioner dari Pramuka, Famara di Pramuka. Jadi sering diundang untuk kegiatan Pramuka. Jadi sempat diceritain itu banyak banget. Tapi ya tetap jalan aja gitu, tetap jalan semua. Nah dari situ mungkin dapat disimpulkan bahwa disesuaikan dengan kemampuan diri sendirinya saja. Jangan sampai melepaskan tanggung jawab. Kalau memang udah ikut banyak, kemudian ada kegiatan yang berbentrokan atau ada tanggung jawab yang seperti apa, itu harus tetap dilaksanakan lah. Tanggung jawab karena di awal sudah berani mengambil pilihan untuk mengikuti banyak Ormawa dan KM. Kayak gitu sih. Mungkin lain kali bisa ngundang Mas Faiz itu ya, karena pengalamannya banyak banget. Dan saya senang sih dapat cerita-cerita dari Mas Faiz itu. Wah, boleh sih, Mas. Boleh, boleh, boleh. Nah, gimana nih para Sobat AP? Pasti udah pada paham kan ya tentang UKM sama Ormawa di era new normal kayak jelas udah kan ya? Kan tadi jawaban dari Mas Bayu tuh bener-bener the best banget sih. Beliau juga ngasih banyak manfaat. Beliau juga udah ngasih banyak petuah-petuah sama kita, gimana cara memanajemen waktu dengan baik. Terus manfaat-manfaat ikut UKM sama Ormawa itu juga udah dijelasin dengan gamblang gitu loh. Untuk Mas Bayu sendiri, terima kasih ya Mas sudah bersedia jadi narasumber di podcast Kamis Manis jurusan AP kali ini. Ya, Jawabannya sama-sama. Ya Mas, jawabannya sangat luar biasa sekali dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Mas Bayu. Iya, sama-sama. Terima kasih HMJAP. Semangat berorganisasi di masa pandemi. Oke, Sukses siap Mas selalu. Bayu. Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi nih ya para Sobat AP, kalau kita mau ikut UKM sama Ormawa di era new normal kayak gini tuh, kita harus benar-benar mikirin dengan matang-matang. Kita harus tahu gimana kita dapat memanajemen waktu dengan baik atau tidak, dan sebagainya. Terus, kegiatan kayak gini tuh kalian harus benar-benar bisa mengontrol antara tugas kuliah sama yang lain-lainnya tuh harus balance gitu loh. Jadi nih ya, kegiatan UKM sama Ormawa di era new normal kayak gini tuh penting loh Sobat. Penting banget malahan. Apalagi pengalaman yang didapatkan itu benar-benar wow, luar biasa banget sih. Nah, setelah kita tadi bahas Ormawa sama UKM di era new normal, pasti pertanyaan-pertanyaan kalian udah pada kejawab kan ya? Jadi udah pada nggak kepo lagi kan nih? Berhubung nih ya guys, durasinya udah minim nih ya, kan kita virtual kayak gini nih. Jadi mau nggak mau nih podcast harus kita akhiri sampai sekarang loh ya. Cukup segini dulu ya dari aku untuk podcast Kamis Manis minggu ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay healthy, dan don't forget to smile biar kamu tetap manis kayak aku. Canda. Saya sebagai host di sini pamit undur diri, bye-bye, dan see you Sobat AP.